Ever since the day that you went away, you've been sending flowers, flowers to me, flowers today, flowers today. Instead of sending flowers, come back to me and hold me in your arms again. Halo anak-anak, Assalamualaikum. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya ya. Sebelum belajar, mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu, agar kita diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini, dan ilmu yang didapatkan menjadi bermanfaat untuk kita. Kemudian, jangan lupa kerjakan latihan di akhir video ini ya. Mintalah bantuan orang tua untuk mendampingi anak-anak selama melakukan kegiatan pembelajaran di rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Ibu akan mengajak anak-anak menyanyikan lagu daerah yang berjudul Apuse. Lagu Apuse ini berasal dari Irian Jaya atau Papua. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Apuse kokondao Yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase apuse kokondao Yarabe sorendoreri uflenso baninema baki pase arafabe aswarakwar arafabe aswarakwar. Lagu Apuse merupakan salah satu lagu tradisional yang berasal dari Papua. Lagu Apuse juga menyiratkan makna yang berkesan. Lagu Apuse bercerita tentang seorang anak yang akan pergi merantau ke Teluk Doreri. Nah, dia lalu berpamitan dengan kakeknya. Jadi, lirik lagu Apuse pun secara keseluruhan memiliki arti yang dalam. Di antaranya, kakek nenek yang melepas kepergian cucunya yang akan merantau. Nah, jadi walaupun kita tinggalnya di daerah Kepulauan Riau, kita juga harus mengetahui lagu-lagu yang berasal dari daerah lain. Nah, contohnya lagu Apuse ini. Lagu Apuse ini kan berasal dari Irian Jaya. Nah, ini menandakan bahwa Indonesia memiliki keberagaman lagu daerah, dan kita harus menghargai dan menghormatinya. Dan kita juga harus melestarikannya. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tema 5 yaitu cuaca, subtema ke-1 keadaan cuaca, pembelajaran kedua. Muatan pembelajarannya yang pertama yaitu PPKN, mengidentifikasi contoh sikap sebagai bentuk memberi, contoh sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua bahasa Indonesia yaitu menyusun teks percakapan terkait dengan keadaan cuaca. Dan yang ketiga yaitu pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan atau PJOK, yaitu melakukan aktivitas fisik terkait kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan dalam senam lantai. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat memberi contoh sikap bersatu dalam keberagaman dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan sekitar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan dengan keadaan cuaca. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Dan yang keempat, siswa dapat mempraktikkan kombinasi gerak bertumpu dan keseimbangan dalam aktivitas senam lantai. Nah, selanjutnya coba anak-anak perhatikan teks cerita berikut ini. Hujan deras turun semalaman. Pagi hari terasa lebih dingin. Udin, Edo, dan Benny berangkat sekolah bersama. Edo memakai jaket ke sekolah. Jaket berguna untuk melindungi tubuh dari udara dingin. Kita memerlukan pakaian tambahan saat udara dingin.
Pakaian tambahan yaitu jaket atau sweater untuk membuat tubuh menjadi hangat. Makanan juga dapat membuat tubuh menjadi hangat. Begitu juga minuman. Banyak makanan dan minuman yang dapat menghangatkan tubuh. Edo dan kawan-kawan berdiskusi dengan serunya. Mereka akan mengadakan festival makanan daerah. Setiap siswa membawa makanan dari daerah asalnya. Kemudian mereka memberikan penjelasan singkat tentang makanan tersebut. Nah, di sini ada Edo, Udin, dan Dayu. Edo berasal dari daerah Maluku, sedangkan Udin berasal dari Sunda, dan Dayu berasal dari Bali. Walaupun kita lahir di daerah yang berbeda, tetapi kita tetaplah satu bangsa Indonesia. Selanjutnya, kita akan mendengarkan percakapan antara Beni dan Udin. Hai Udin, bagaimana kabarmu? Kemudian Udin menjawab, Hai Beni, kabarku baik. Lalu Beni menjawab, bagaimana keadaan cuaca di rumahmu? Kemudian Udin menjawab, keadaan cuaca di rumahku beberapa hari ini hujan. Lalu Beni menjawab, keadaan cuaca di rumahku juga hujan terus dari semalam. Kemudian Udin menjawab, cuaca seperti ini kita harus memakai jaket atau sweater agar kita tidak kedinginan. Baik Udin, terima kasih sudah mengingatkannya ya. Lalu Udin menjawab, sama-sama Beni. Nah, apa itu percakapan? Ya, benar sekali. Percakapan adalah komunikasi interaktif antara dua orang atau lebih. Percakapan sering disebut juga dengan dialog, diskusi, pembicaraan, obrolan, dan lain-lain. Nah, pada percakapan antara Udin dan Beni tadi menceritakan tentang apa ya Nana? Ya, benar sekali. Mereka sedang membicarakan tentang keadaan cuaca. Nah, apa itu cuaca? Ya, benar. Cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Cuaca terjadi pada jangka waktu tertentu. Keadaan cuaca dapat berubah-ubah. Kita dapat meramal keadaan cuaca. Caranya dengan mengamati unsur-unsur cuaca. Misalnya, dengan mengamati suhu, kelembaban, dan tekanan udara. Kita juga dapat mengamati curah hujan. Caranya yaitu dengan melihat keadaan awan dan keadaan angin. Unsur cuaca tidak sama pada semua tempat. Cuaca terjadi pada suatu tempat yang tidak luas, dan terjadinya pun pada waktu tertentu. Selanjutnya, ayo kita berlatih. Cuaca hari ini masih terlihat cerah. Ayo kita lakukan aktivitas di luar rumah. Beraktivitas saat cuaca cerah sangat menyenangkan. Aktivitas yang dapat kita lakukan adalah dengan cara berolahraga. Olahraga sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Yuk kita lakukan gerakan berdiri meniru burung bangau. Sebelum olahraga, lakukanlah pemanasan terlebih dahulu. Berdiri menirukan burung bangau, sikap permulaan. Yang pertama yaitu berdiri tegak, kemudian kedua tangan direntangkan. Selanjutnya gerakan yang kedua, tekuklah kaki kanan dan pertahankan kaki yang ditumpu. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Gerakan selanjutnya yang ketiga, ganti kaki yang sebelahnya. Pertahankan sikap ini selama 5-8 hitungan. Selanjutnya kita akan mempraktikkan gerakan berdiri menirukan burung bangau. Yang pertama yaitu anak-anak harus berdiri tegak, kemudian tangan direntangkan. Selanjutnya yang kedua, tekuklah kaki kanan dan pertahankan kaki tumpuan. Nah, pertahankan sikap ini selama 5-8 kali hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selesai, kemudian diganti kaki kiri
yang ditekuk dan kaki kanan yang menjadi tempat tumpuannya. 8 kali hitungan ya anak-anak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, setelah kalian melakukan gerakan ini, menirukan burung bangau berdiri ini, apa yang kalian rasakan? Apakah ada perbedaan kedua kaki tumpuan ini? Nah, kaki tumpu mana yang kamu rasakan lebih kuat? Apakah kaki kiri atau kaki kanan? Nah, apa manfaatnya dari kita menirukan burung bangau berdiri ini? Ya, benar sekali. Manfaatnya, yang pertama, gerakan berdiri meniru burung bangau dapat melatih keseimbangan. Melatih keseimbangan secara rutin akan membantu menjaga tubuh agar tidak mudah jatuh. Kemudian, anggota tubuh yang dapat digunakan sebagai tumpuan keseimbangan adalah kaki. Jadi, gerakan ini kita bertumpu pada satu kaki. Satu kaki ditekuk, satu kaki yang akan menjadi tempat tumpuan kita. Setelah berolahraga, lakukanlah pendinginan dengan cara menarik napas yang dalam, kemudian tahan, lalu hembuskan perlahan-lahan. Nah, lakukanlah gerakan pendinginan ini sampai beberapa kali. Baiklah anak-anak, setelah kita belajar hari ini, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, Indonesia memiliki keberagaman. Nah, kita harus selalu menjaga persatuan dan kesatuan di antara suku bangsa dengan cara belajar dan bermain bersama dengan rukun tanpa membeda-bedakan. Bermain dan belajar termasuk penerapan sikap bersatu dalam keberagaman yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian percakapan adalah komunikasi interaktif antara dua orang atau lebih. Kemudian yang ketiga, cuaca adalah keadaan udara pada suatu tempat. Nah, cuaca terjadi dalam jangka waktu tertentu dan dapat berubah-ubah. Dan yang terakhir yaitu olahraga sangat penting bagi kesehatan tubuh. Salah satunya yaitu gerak seimbangan. Melatih keseimbangan secara rutin akan membantu menjaga tubuh agar tidak mudah jatuh. Nah, itulah tadi kesimpulan pada materi kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan bisa anak-anak pahami ya. Selanjutnya, ayo berlatih. Kerjakan latihan berikut ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, di mana kita dapat menerapkan sikap bersatu? Nomor 2, tuliskan macam-macam keberagaman yang kamu ketahui. Dan yang ketiga, buatlah percakapan bersama temanmu tentang keadaan cuaca. Nomor 4, mengapa olahraga itu penting? Dan nomor 5, apa manfaat melakukan gerak keseimbangan? Dan yang terakhir, praktikkan gerakan berdiri menirukan burung bangau ini 8 kali hitungan. Buat ke dalam bentuk video ya anak-anak. Jika kalian mendapatkan kesulitan dalam mengerjakan latihan ini, mintalah bantuan orang tua, kakak, atau abang di rumah. Jangan lupa ucapkan kata tolong jika membutuhkan bantuan, dan ucapkan pula kata terima kasih jika kalian sudah mendapatkan bantuan. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.